Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberi kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar terkait konsep kesekretarisan dan ruang lingkup sekretaris. Teman-teman semua pasti sudah pernah mendengarkan mengenai pekerjaan sekretaris ini. Mungkin teman-teman semua mengira bahwa sekretaris adalah seseorang yang bekerja di kantor atau mungkin seseorang yang selalu berpakaian rapi. Itu semua benar. Tapi kita kali ini akan belajar lagi terkait pengertian dan dari profesi sekretaris ini. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian sekretaris secara istilah, yang mana sekretaris sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu secretum, yang artinya rahasia. Dalam bahasa Prancis disebut secrétaire, dalam bahasa Belanda yaitu secretaris, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut secretary, yang berasal dari kata secret, yang berarti rahasia. Nah, sesuai dengan asalnya, maka seorang sekretaris harus bisa menyimpan rahasia, seperti rahasia perusahaan atau hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh orang lain ataupun para pegawai. Jika sebelumnya kita telah mengetahui pengertian sekretaris dari segi istilah, selanjutnya kita akan memahami pengertian sekretaris menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Louis C. Nahasi dan William Selden dalam bukunya Business Dictionary pada tahun 1960, yang berpendapat bahwa sekretaris adalah seorang pegawai kantor yang memiliki kedudukan yang lebih bertanggung jawab daripada seorang stenografer, dan tugas-tugasnya biasanya meliputi pengambilan dan penyalinan dikte, berurusan dengan publik untuk menjawab telepon, mengundang pertemuan, membuat perjanjian, dan memelihara atau mengarsipkan warkat-warkat, surat-surat, dan lain-lain. Seorang sekretaris sering bertindak sebagai seorang pembantu administrasi atau pimpinan muda. Nah, berdasarkan uraian di atas tadi mengenai sekretaris, maka secara umum dapat dikatakan bahwa sekretaris adalah seorang karyawan atau pegawai yang diangkat oleh pimpinannya sebagai pembantu pribadinya untuk mengerjakan tugas-tugas kantor atau perusahaan, karena dianggap dapat dipercaya dalam mengerjakan tugas-tugas pimpinan dan dapat memegang rahasia perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sekretaris, selanjutnya kita akan memahami terkait syarat-syarat untuk menjadi seorang sekretaris. Ternyata tidak sembarang orang loh bisa menjadi seorang sekretaris. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki untuk menjadi sekretaris. Lantas, apa aja sih syarat-syaratnya? Mari kita bahas. Yang pertama, ada syarat kepribadian, yang mana menuntut sekretaris untuk memiliki kepribadian tertentu. Apa saja ya kepribadiannya? Yang pertama adalah harus selalu bersikap mawas diri. Selanjutnya, bersikap ramah, sabar, simpatik terhadap sekitar, berpenampilan yang baik atau good looking, pandai bergaul dan beradaptasi, dapat dipercaya serta memegang teguh rahasia, bijaksana dalam bertindak, memiliki ingatan yang baik, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, gimana? Dari 10 kepribadian yang sudah disebutkan tadi, ada nggak yang kamu miliki? Semoga ada ya. Oke, setelah tadi ada syarat kepribadian, selanjutnya ada syarat pengetahuan.
Syarat pengetahuan ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada syarat pengetahuan umum dan ada syarat pengetahuan khusus. Yang pertama, kita akan bahas syarat pengetahuan umum terlebih dahulu. Syarat pengetahuan umum ini mengharuskan seorang sekretaris untuk memiliki pengetahuan kemasyarakatan dan kebudayaan yang dapat mengangkat nama dari perusahaannya. Misalnya, adalah menguasai dan memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta menguasai beberapa bahasa asing secara lisan maupun tertulis, serta memiliki pengetahuan atau wawasan yang lebih luas. Selain itu, contoh lainnya yaitu pengetahuan tentang korespondensi dan tata kearsipan yang mana akan berguna bagi sekretaris dalam melaksanakan tugasnya nanti yang berhubungan dengan administrasi. Selanjutnya yaitu ada syarat pengetahuan khusus. Yang dimaksud dengan syarat pengetahuan khusus ini adalah sekretaris harus mengetahui atau mengerti hal-hal yang terkait dengan di mana sekretaris itu bekerja. Contohnya adalah apabila sekretaris itu bekerja pada perusahaan yang bergerak pada bidang usaha perkapalan, maka ia harus mampu menguasai ilmu perkapalan. Begitu pula bila perusahaan itu bidang usahanya penyewaan apartemen, maka sekretaris itu harus menguasai ilmu keapartemenan dan sebaliknya. Setelah tadi sudah kita bahas syarat kepribadian dan syarat pengetahuan, nah selanjutnya ada syarat keahlian. Untuk syarat keahlian ini, setiap sekretaris diharuskan memiliki keterampilan. Keterampilan itu sendiri meliputi mampu menyusun laporan, mampu berkorespondensi, mampu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, menguasai teknik tata penyimpanan arsip, menguasai teknik berkomunikasi dengan telepon, dapat menulis cepat dengan steno, dan juga menguasai teknik mengetik surat. Selanjutnya, kita sudah sampai pada syarat menjadi seorang sekretaris yang terakhir, yaitu syarat praktik. Jadi, sebelum seorang sekretaris diangkat menjadi seorang sekretaris, orang tersebut harus cukup mempunyai pengalaman dalam berbagai pekerjaan tata usaha kantor. Maka dengan demikian, orang itu harus mencoba menangani pekerjaan yang tanggung jawabnya belum begitu luas. Misalnya, sebagai seorang resepsionis, operator, korespondensi, dan lain-lain. Jadi, itu tadi syarat-syarat untuk menjadi seorang sekretaris. Mari kita ulangi lagi. Ada apa saja syarat-syarat menjadi sekretaris yang telah dijelaskan tadi? Yang pertama, ada syarat kepribadian. Yang kedua, ada syarat pengetahuan. Yang ketiga, ada syarat keahlian. Dan yang terakhir, ada syarat praktik. Wah, ternyata menjadi seorang sekretaris tidak mudah, bukan? Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, jika teman-teman semua bercita-cita menjadi seorang sekretaris di masa depan, teman-teman harus selalu rajin belajar. Bagaimana? Sekarang sudah cukup paham bukan terkait konsep dari kesekretarisan itu? Bagaimana? Sekarang sudah cukup paham bukan terkait konsep dari sekretaris itu sendiri? Sebelumnya, adakah hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu rasa teman-teman semua sudah mengerti terkait materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan lebih dalam lagi terkait materi kesekretarisan ini. Sebagai bahan belajar di rumah, Ibu ingin teman-teman semua mengerjakan soal-soal yang ada di buku LKS pada halaman 10 sebagai PR teman-teman semua ya. Nah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelum Ibu menutup kelas ini, mari kita berdoa terlebih dahulu karena telah diberikan kelancaran dalam belajar pada hari ini. Berdoa dipersilakan.
Berdoa selesai. Nah, cukup sampai di sini ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.